Haleluya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Berjumpa kita lewat acara Cahaya Kasih Jaya TV. Dimanapun Anda berada, saya percaya biarlah lewat siaran ini boleh memberkati Bapak Ibu Saudara Saudari. Dan biarlah lewat siaran Cahaya Kasih ini bisa menjadi berkat bagi kita semua umat yang menyaksikan acara ini. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Sebelum saya akan menyampaikan sabda kebenaran firman Tuhan, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur limpah terima kasih atas kebaikan, kasih setia anugerah Tuhan dalam hidup kami. Tiba saatnya kami rindu untuk belajar sebagian daripada sabda firman-Mu lewat program Cahaya Kasih. Sehingga Tuhan, para pemirsa dimanapun mereka berada, mereka boleh diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur dan sambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Dimanapun Anda berada, kita sebagai orang percaya tentunya kita mau diberkati, disegarkan, dibangkitkan iman kita. Karena apa saudara? Karena akhir-akhir ini adalah hari-hari yang jahat. Hari-hari yang kadangkala membuat iman kita turun, kadangkala membuat iman kita kecut, kadangkala membuat hati kita tawar dalam mengikut Tuhan. Tetapi apa yang harus kita lakukan di dalam menghadapi berbagai macam pergumulan persoalan hidup? Nah, firman Tuhan yang saya ambil dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang pertama hingga yang ke-10, saya akan bacakan buat kita semua. Dan kita akan belajar firman Tuhan. Dan firman Tuhan saya beri judul pada hari ini adalah fokus pada kediamannya Tuhan. Saya percaya kalau kita fokus pada kediaman Tuhan, apapun yang coba mengganggu, mempengaruhi iman kita, mempengaruhi hati kita, hubungan kita dengan Tuhan, kita tetap fokus kepada Dia. Kenapa? Karena Yesus yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa, Allah yang hidup, Allah yang berdaulat atas kehidupan Anda dan saya. Saya akan baca firman Tuhan buat kita semua. Di dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang pertama hingga yang ke-10, demikianlah firman Tuhan. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Ayat yang kedua, selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Ayat yang keempat dikatakan di sana, sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan, karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya fana itu ditelan oleh hidup. Tetapi Allah lah yang justru dikatakan di sini, tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh daripada Tuhan. Ayat yang ke-7 dikatakan, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Ayat yang ke-8, tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Ayat yang ke-9 dikatakan, sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik maupun jahat. Haleluya, haleluya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Kalau kita berbicara tentang fokus pada kediamannya Tuhan, berarti kita
tidak menoleh ke kiri dan ke kanan. Kita tidak beralih pandangan, tetapi kita fokus ke depan. Kenapa? Karena ada Yesus. Waktu kita fokus ke depan, saudara, kita akan melangkah dengan iman yang sempurna. Sama dengan Petrus, saudara, waktu dia disuruh Tuhan untuk berjalan di atas air. Petrus langkah pertama, langkah iman yang luar biasa. Dia memandang Yesus, dia fokus kepada Yesus, Sang Juru Selamat, Sang Penebus dosa kita. Tetapi apa yang terjadi, saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan? Waktu ada angin, ada badai, mulai datang ombak yang besar, Petrus mulai berpaling dari dia menghadap kepada Tuhan, dari fokusnya dia mulai melihat masalah, dia mulai melihat pergumulan, persoalan. Dia sudah tidak melihat lagi Yesus yang akan menuntun hidupnya, dia tidak lagi lihat Yesus yang mengarahkan hidupnya. Akhirnya apa yang terjadi, saudara? Dia tenggelam, dia jatuh, saudara. Baru setelah jatuh dia bilang, Yesus tolong aku. Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, orang yang fokus kepada Tuhan yang pertama adalah di mana dikatakan tidak menaruh pengharapannya pada harta dunia. Tidak menaruh pengharapannya pada harta dunia. Ayat yang pertama dikatakan, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, maka Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Yang pertama, saudara, orang yang fokus pada kediaman Tuhan adalah orang yang menaruh pengharapan hanya kepada Tuhan, tidak menaruh pengharapan pada dunia ini. Kadang-kadang kita banyak sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, banyak menaruh pengharapan hanya kepada dunia ini, kepada harta. Sehingga firman Tuhan berkata, di mana hartamu berada, di situmu hatimu berada. Kenapa? Banyak orang Kristen takut untuk mengalami kematian, karena dia hanya fokus kepada harta duniawi. Sehingga dia takut meninggalkan segala harta yang dia miliki. Dia berpikir bahwa hartanya bisa menjamin kehidupannya. Tetapi saya mau beritahu bahwa waktu Anda dan saya fokus kepada Tuhan, maka hati kita, pikiran kita tidak terarah pada harta dunia hanya sebentar saja. Karat dan ngengat memakannya, bahkan pencuri bisa mencurinya. Tapi waktu Anda dan saya fokus pada kediaman Tuhan, maka apa yang terjadi? Maka pencuri tidak bisa mencurinya, ngengat dan karat tidak bisa memakannya. Kenapa? Karena Yesus sumber kehidupan yang kekal. Fokuslah dan carilah perkara-perkara di atas. Carilah, saudara, harta sorgawi. Waktu Anda dan saya fokus pada kediaman Tuhan, maka badai apapun, persoalan apapun, rumah kita terbakar, rumah kita hancur di bumi, rumah kita dibongkar pencuri, tapi satu hal, hati kita, kediamannya, habitatnya ada di sorga. Kenapa? Orang yang fokus kepada Tuhan tidak menaruh pikirannya, hatinya kepada harta dunia ini, tetapi menaruh hati dan pikirannya hanya di hadirat Tuhan, hanya di kediamannya Tuhan. Sehingga Anda dan saya tidak pernah akan kecewa dengan kehidupan ini. Para pemirsa Jaya TV dimanapun Anda berada, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, di mana bagian yang kedua, di mana orang yang fokus pada kediaman Tuhan adalah dia tidak mudah mengeluh. Di dalam ayat yang kedua di sini dikatakan, selama kita di dalam kemah ini kita mengeluh karena kita merindukan mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Nah, saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, di dalam ayat keempat bagian A, sebab selama masih diam di dalam kemah ini kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Saudara, orang yang fokus kepada Tuhan, pada kediaman Tuhan, walaupun ada tekanan-tekanan kehidupan yang menghambat kita, yang menekan kehidupan Anda dan saya percaya, saudara, kita akan mengucap syukur dan kita tidak akan mengeluh. Jadi orang yang fokus pada kediaman Tuhan, dia tidak mudah mengeluh, saudara. Walaupun ada tekanan-tekanan, ada pergumulan, ada persoalan yang terjadi dalam kehidupan Anda dan saya. Mungkin engkau berkata, Pak Pendeta, masalah pergumulan, persoalan yang menekan yang datang dalam hidup saya tidak mudah. Mungkin Pak Pendeta tidak merasakannya, tetapi saya yang merasakan. Saya mau beritahu Anda bahwa Yesus kita adalah Tuhan yang hebat. Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup bagi kehidupan Anda dan saya. Maka apa yang harus Anda dan saya lakukan? Mengucap syukur, jangan pernah mengeluh walaupun ada tekanan-tekanan. Kenapa? Orang yang fokus pada kediamannya Tuhan,
Orang yang fokus dengan Tuhan akan membuat kita selalu bersyukur. Kenapa? Karena Dia Tuhan yang memberikan kekuatan, Dia Tuhan yang menopang kehidupan Anda dan saya. Jadi di ayat yang kedua di sini, mungkin saudara itu ada dalam hidup Anda dan saya. Mungkin kita sering mengeluh karena tekanan, mungkin karena suami. Tekanan-tekanan datang dalam rumah ini, mungkin karena anak-anak, pergaulan mereka. Mungkin tetangga, ada tekanan-tekanan dalam pekerjaanmu, dalam usahamu, dalam bisnismu. Tetapi saya mau beritahu, waktu Anda dan saya fokus pada kediamannya Tuhan, maka Anda senantiasa mengucap syukur. Kenapa? Orang yang fokus tidak mudah mengeluh. Itu bagian yang kedua. Tetapi bagian yang ketiga, di dalam ayat yang ketiga, orang yang fokus pada kediamannya Tuhan adalah dia menjaga perbuatannya. Di dalam ayat yang ketiga, sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Menjaga perbuatan kita, menjaga pakaian kita. Maka saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, waktu Anda dan saya fokus kepada Tuhan, maka kita mampu menjaga perbuatan kita. Kenapa? Alkitab berkata, pergaulan yang buruk bisa merusak kebiasaan yang baik. Tapi waktu Anda dan saya bergaul dengan Tuhan, Anda akan fokus pada kediaman Tuhan karena rindu membangun satu hubungan yang intim dengan Tuhan. Maka saudara, Anda dan saya mampu menjaga perbuatan kita. Dengan apa? Kita bisa menjaga perbuatan hidup Anda dan saya, yaitu menjaga sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Itu yang ditulis oleh Alkitab. Jadi Alkitab tidak pernah salah menulis untuk kebaikan hidup Anda dan saya. Fokuslah pada kediaman Tuhan. Mungkin hari-hari ini engkau malas ke gereja. Mungkin hari-hari ini engkau tidak pernah ke gereja berbulan-bulan, bertahun-tahun. Saya mau beritahu, bertindak dengan imanmu. Carilah Tuhan, fokuslah dengan Tuhan. Maka apa? Saudara mampu menjaga perbuatan hidup Anda. Kenapa Anda jatuh dalam dosa? Kenapa Anda tidak mampu menahan emosi? Kenapa Anda selalu jatuh dalam hal dosa narkoba, dosa mungkin kemabukan, perjudian? Karena Anda tidak fokus dengan Tuhan. Tapi hari ini saya mau beritahu, waktu Anda dan saya fokus dengan kediaman Tuhan, Alkitab berkata dalam Timotius, latihlah dirimu beribadah, jangan pernah meninggalkan persekutuan ibadah. Kenapa saudara? Karena dalam persekutuan ibadah banyak mengandung janji. Ada janji keberkatan, ada janji kekuatan, ada janji mujizat akan terjadi, ada janji damai sejahtera, ada janji, banyak sekali janji untuk kehidupan Anda dan saya, untuk kebaikan hidup Anda dan saya. Fokuslah pada kediamannya Tuhan. Waktu Anda fokus pada kediamannya Tuhan, maka hari Minggu saudara tidak akan tinggal di rumah, tapi Anda akan meninggalkan rumah kediaman Anda dan menuju pada kediamannya Tuhan. Kenapa? Waktu Anda fokus pada kediamannya Tuhan, Anda akan menjaga dan mampu dan sanggup menjaga perbuatan Anda sehingga kita tidak jatuh dalam dosa. Bagian yang keempat di sini dikatakan di dalam ayat yang ke-6 dan 8, di mana kita harus tetap tabah, tetap sabar, tidak tawar hati, saudara. Ya, dikatakan ayat yang ke-6 di sini dikatakan jelas, di sini dikatakan dan mengingatkan kita semua, maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah meskipun kami sabar bahwa selama kami mendiami tubuh ini kami masih jauh dari Tuhan. Ini ayat mengingatkan kita harus sadar kalau Anda dan saya masih jauh daripada Tuhan. Untuk membuat hidup Anda dan saya dekat dengan Tuhan, fokuslah pada kediaman Tuhan. Karena di sini dikatakan kita harus sabar dalam menanggung pergumulan, dalam menanggung penderitaan. Sabar adalah mampu menahan segala emosi. Apapun saudara yang membuat Anda emosi, tetap sabar. Waktu Anda fokus pada kediamannya Tuhan, saya percaya akan membuat Anda sabar. Ada pujian berkata, sabar dalam susah sukarmu, sabar Tuhan ada sertamu. Artinya saudara, kenapa kita mampu sabar? Karena Yesus ada bersama dengan kita. Kenapa kita sabar? Karena Yesus, Dia Allah Immanuel. Dia tidak pernah meninggalkan hidup Anda dan saya. Dia setia menemani Anda walaupun ada badai, ada pergumulan, ada persoalan. Anda sabar saudara. Mungkin suami Anda membuat Anda jengkel. Mungkin istri Anda membuat Anda jengkel. Mungkin tetanggamu, orang lain membuat Anda jengkel. Tapi waktu Anda fokus pada kediaman Tuhan, Anda akan sabar. Anda akan tabah dan engkau akan berjalan bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan Allah Immanuel, Allah yang bertanggung jawab, Allah yang tidak pernah meninggalkan kehidupan engkau.
Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, lewat bacaan ini boleh memberkati hidup Anda dan saya. Karena di dalam 2 Korintus 4:16, kita tidak tawar hati, Saudara. Jangan kehilangan tawar hati kita, Saudara. Jangan kehilangan sukacita kita sehingga kita memiliki tawar hati itu. Tapi biarlah sukacita, damai sejahtera itu tetap Anda dan saya miliki. Kenapa? Karena ada Yesus dalam hidup Anda dan saya. Saya lanjut, Saudara. Berikutnya adalah orang yang fokus pada kediaman Tuhan adalah hidup dengan iman dalam ayat yang ke-7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Mungkin kalau kita hidup melihat bisa melemahkan hidup Anda dan saya. Melihat orang lain mungkin berbuat sesuatu yang mengecewakan kita. Melihat dunia ini mungkin seperti tidak ada pengharapan. Mungkin melihat lingkungan sekitar kita yang membuat kita kecewa. Mungkin melihat usaha kita mulai menurun penghasilannya. Mungkin Anda kecewa melihat karena Anda bangkrut. Tetapi waktu Anda fokus pada kediaman Tuhan, di sini dikatakan Anda hidup bukan karena melihat, tapi karena Anda percaya kepada Dia, sumber kehidupan yang memberikan kehidupan kekekalan, yang memberkati kehidupan Anda dan saya. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, pemirsa Jaya TV dimanapun Anda berada. Lewat program Cahaya Kasih ini, saya percaya lewat firman Tuhan yang disampaikan akan memberkati hidup Anda dan saya, akan menguatkan iman hidup Anda dan saya. Kenapa? Anda dan saya punya Tuhan yang hidup. Jangan pernah kecewa dengan hidup ini. Kenapa? Allah Immanuel, Dia tetap menyertai hidup Anda dan saya. Jangan pernah kecewa, Saudara. Sabar dalam menghadapi situasi apapun. Mungkin engkau berkata, Pak Pendeta, suami saya membuat saya tidak sabar. Istri saya membuat saya tidak sabar. Anak-anak saya membuat saya tidak sabar. Sehingga saya bertindak sesuatu yang tidak menyenangkan. Sabarlah sampai Tuhan Yesus datang. Ada banyak orang Kristen berkata, kalau kau buat 1-2 kali saya masih sabar. Tapi ingat, kalau sampai 3 kali kesabaran saya hilang, saya mau beritahu, sabarlah. Alkitab berkata sabarlah sampai kedatangan Tuhan dalam kehidupan Anda dan saya. Sabar tidak ada batasnya. Karena Yesus memberikan kekuatan, kesanggupan dalam kehidupan Anda dan saya. Fokuslah pada kediamannya Tuhan. Yang berikut, Saudara, dikatakan orang yang fokus pada kediamannya Tuhan, Saudara, bukan hanya hidup dengan iman. Kita harus berusaha di dalam ayat yang ke-9. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Anda mau berkat Tuhan, Anda mau diselamatkan, bukan semudah Anda inginkan, tapi harus ada usaha. Alkitab berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Dalam Matius 6 ayat 33. Amos 5 ayat 6 katakan, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Berarti tidak cari Tuhan Anda akan mengalami kematian. Jadi hidup ini harus berusaha. Jangan malas. Jangan malas ibadah. Jangan malas bekerja. Jangan iri hati, saudara, kepada orang lain yang rajin. Sehingga hidup mereka diberkati. Padahal kita sendiri malas. Kita tidak mau bekerja dengan tangan kita. Hingga kita punya keinginan yang besar sehingga kita mencuri. Maka Alkitab berkata, berhentilah dari mencuri dan bekerjalah dengan tanganmu sendiri dan berkatilah orang dengan hasil jerih payahmu. Jangan pernah mencuri. Kenapa? Karena Anda tidak pernah fokus dengan kediamannya Tuhan. Tapi waktu Anda dan saya fokus pada kediamannya Tuhan, tidak ada orang Kristen miskin. Semua cukup, kata firman. Alkitab berkata semua cukup, cukup, cukup. Tidak lebih, tidak kurang. Tapi kalau ada orang Kristen berkata saya miskin, dipertanyakan hidupmu fokus kepada Tuhan atau tidak. Maka inilah ayat yang ke-9 dikatakan, ya, hidup Anda dan saya adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Kita harus berusaha dan siap menerima ujian daripada Tuhan. Orang Kristen mau fokus kepada kediamannya Tuhan, bukan enak-enaknya tidak ada ujian. Ada ujian. Makanya di dalam ayat yang ke-5 di sana dikatakan, saudara, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam ayat yang ke-5. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi hidup Anda dan saya. Waktu Anda dan saya berusaha, maka ada sesuatu yang Tuhan sudah siapkan. Berkat Tuhan. Kenapa? Berkat Tuhan kita dapat lewat usaha. Fokuslah pada kediaman Tuhan, sehingga membuat kita berusaha.
Bagian berikut dikatakan, orang yang fokus pada kediaman Tuhan adalah siap menerima ujian daripada Tuhan, mau dibaharui. Jangan mau enaknya saja tanpa kita menerima ujian. Dan berikutnya kita mau dibaharui, mau dibangun. Hidup kita harus dibaharui. Jangan menjadi orang Kristen yang hidupnya dari dulu dari kecil sampai besar sampai mengalami kematian sama saja, saudara. Nggak pernah berubah, mabuk jalan terus. Dan dia yakin, wah, yang penting saya Kristen, maka saya ke surga kalau saya mati. Padahal Alkitab berkata, orang mabuk tidak masuk dalam kerajaan surga. Baru engkau berkata, saya akan memiliki surga, saya akan ke surga. Sedangkan engkau nggak pernah fokus pada kediaman Tuhan. Berapa banyak kita orang Kristen hanya fokus dengan hal-hal lahiriah, tapi fokuslah dengan kediamannya Tuhan. Karena di sanalah terdapat berkat-berkat Tuhan. Bagian yang terakhir adalah orang yang fokus pada kediamannya Tuhan akan menerima upah. Dikatakan di dalam ayat yang ke-10 di sana dikatakan bahwa sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang yang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidup ini, baik ataupun jahat. Para pemirsa Jaya TV dimanapun Anda berada, orang yang fokus pada kediaman Tuhan bukan berarti Tuhan tidak siapkan sesuatu. Ada upah yang menanti kita di sana. Kalau engkau berbuat baik, upah baik kita akan menerimanya. Tapi waktu Anda berbuat jahat, maka hasilnya juga tidak baik dalam hidup kita. Saya percaya lewat kebenaran firman Tuhan ini, bagaimana Anda fokus pada kediamannya Tuhan. Lewat usaha, lewat Anda percaya kepada Tuhan. Sabar, banyak hal saudara, supaya Anda fokus. Jangan pernah Anda fokus dengan harta-harta duniawi, hanya bersifat sementara. Tapi fokuslah pada kediaman Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Saya percaya firman Tuhan pada hari ini boleh memberkati Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada. Para pemirsa Jaya TV lewat program Cahaya Kasih. Saya percaya lewat kebenaran ini akan memberkati kita semua. Mari Bapak Ibu Saudara, taruh tanganmu di bagian tubuh Anda yang sakit. Saya akan berdoa. Kalau Anda punya pergumulan yang berat, punya persoalan yang mungkin menekan hidup Anda, angkat tangan kepada Tuhan. Saya akan berdoa. Yakinlah Tuhan kita adalah Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang pembuat mujizat dalam hidup Anda dan saya. Asalkan kita mau fokus dengan Dia. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa, mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu. Biar Tuhan bawa kami Tuhan, untuk kami tetap fokus pada kediaman-Mu Tuhan. Tidak fokus dengan hal-hal lahiriah. Kami mau mencari perkara-perkara yang di atas. Untuk itu ya Tuhan, hamba-Mu berdoa bagi anak-anak-Mu yang di rumah, yang sedang menyaksikan siaran ini. Baik mereka saat ini mengalami masalah dalam bisnis, dalam usaha, dalam rumah tangga, dalam studi. Tuhan jamah mereka, berikan jalan keluar bagi mereka. Yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan saat ini dalam nama Yesus, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Yang malas ke gereja, Engkau berikan roh kerajinan supaya mereka fokus pada Engkau. Terima kasih Bapak, Engkau berkati karyawan Jaya TV, semua Tuhan yang bekerja di bagian bidang masing-masing. Kau berkati pemilik Jaya TV ini. Kami percaya biar lewat program ini banyak memberkati umat-umat-Mu dimanapun mereka berada. Terima kasih Yesus. Engkau berkati bangsa kami, negara kami. Berkati Pulau Papua, berkati kota Jayapura. Terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Lewat program Jaya TV ini, lewat Cahaya Kasih, biarlah boleh memberkati Bapak Ibu Saudara. Dan sampai jumpa pada program Cahaya Kasih berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Haleluya, haleluya. Amin.